Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Ditya Putra Pratama dengan nomor induk mahasiswa 25030 1020 672. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang konflik organisasi, yaitu mengenai apa itu konflik dalam organisasi, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Oke, yang pertama itu kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Konflik organisasi adalah kondisi di mana terjadi perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, atau pertentangan antara individu maupun kelompok di dalam organisasi. Banyak orang menganggap konflik itu selalu negatif, padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Jika dikelola dengan baik, konflik justru bisa menjadi sumber ide baru, perubahan, bahkan inovasi di dalam organisasi. Jenis-jenis konflik. Secara umum, konflik dalam organisasi itu terbagi menjadi tiga jenis utama ya, yaitu konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, dan konflik struktural. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat saja. Yang pertama itu ada namanya konflik antar pribadi. Konflik ini terjadi antara dua orang atau lebih, biasanya karena perbedaan sifat, gaya kerja, atau cara berkomunikasi. Contohnya, perbedaan pendapat antara karyawan dengan atasan atau antara rekan kerja. Kalau tidak ditangani dengan baik, konflik ini bisa merusak hubungan kerja. Tapi kalau diselesaikan dengan komunikasi yang baik, justru hubungan ini bisa menjadi lebih solid. Kemudian yang kedua itu ada namanya konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini terjadi antara dua bagian atau dua tim dalam organisasi. Biasanya penyebabnya adalah pertama itu ada perbedaan tujuan, kedua perebutan sumber daya, atau perbedaan cara antar bagian. Konflik ini seperti ini bisa mempengaruhi kinerja biasanya ya, organisasi secara keseluruhan sehingga perlu dikelola dengan bijak. Yang ketiga itu ada namanya konflik struktural. Jenis yang ketiga adalah jenis yang ketiga ini adalah konflik struktural. Konflik ini bukan karena masalah pribadi, tetapi karena sistem organisasi yang kurang tepat. Misalnya, pembagian tugas yang tidak jelas, alur komunikasi yang membingungkan, atau aturan kerja yang tumpang tindih. Solusi untuk konflik ini biasanya merupakan perbaikan struktur dan sistem kerja dalam organisasi. Yang ketiga itu materinya, yang kedua itu ada namanya materi manajemen konflik. Setelah kita memahami jenis-jenis konflik tadi, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita cara mengelolanya? Di mana di mana zaman konflik bertujuan agar konflik tidak berkembang menjadi masalah besar dan bisa diarahkan menjadi sesuatu yang positif bagi organisasi. Setelah penyelesaian konflik ini, ada beberapa strategi yang bisa digunakan antara lain eh, kolaborasi, yaitu mencari solusi bersama, kompromi, yaitu masing-masing pihak saling mengalah, dan kemudian ada namanya akomodasi, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Intinya, kunci utama penyelesaian konflik adalah komunikasi yang terbuka dan saling memahami. Kemudian yang kedua ada namanya teknik negosiasi dan mediasi. Dalam praktiknya, dua cara yang paling sering dipakai adalah negosiasi. Negosiasi yaitu pihak yang berkonflik berdiskusi langsung mencari kesepakatan. Yang kedua itu ada namanya mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan masalah. Kedua cara ini begitu efektif untuk mencegah konflik menjadi semakin besar. Kemudian materi kita yang ketiga ada namanya peran pemimpin dalam mengelola konflik. Di sini, peran pemimpin itu sangat penting. Seorang pemimpin harus bisa mengenali konflik sejak awal, menjadi penengah yang adil, mendorong komunikasi yang baik, dan membantu mencari solusi terbaik. Dengan kepemimpinan yang tepat, konflik ini bisa dikelola tanpa merusak kinerja tim. Oke, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi,
Konflik adalah hal yang wajar dan hampir pasti terjadi dalam setiap organisasi. Yang terpenting bukan menghindari konfliknya, tetapi bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Jika dikelola dengan baik, konflik justru bisa menjadi peluang untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kerjasama dalam organisasi. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.